muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Hari baru, Harapan baru. apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah ada di tanggal 5 November. 2 bulan lagi habis 2023-nya. Tapi kalau kita boleh ada seperti waktu hari doa Rabu, kita lewati setiap masalah, tapi kita boleh ada hanya karena kemurahan Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Setiap hari kita lewati, ada mujizat Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai langkah kaki kita. Mari kita mau undang untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Setiap hari Tuhan, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Amin Tuhan. Setiap hari Tuhan, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus,
cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, amin. Yesus, Amin. segalanya. Angkat kedua belah tanganmu, katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau. Amin. Oh, Yesus, amin. Amin Tuhan, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi Yesus, Yesus. Amin Tuhan. Yesus, Ini kami umat-umat-Mu Yesus. Kau lebih Kami cinta Engkau segala Yesus. yang ada. Dari segala yang ada Tuhan. Oh haleluya, amin. Yesus, Amin. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Oh, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus. Koramasyikiralabaya. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkau yang selalu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Setiap hari kami lalui Tuhan. Sampai di bulan November ini Tuhan. Itu semua karena pertolongan Allah. Ada mujizat setiap hari. Ada kuasa Tuhan yang bekerja setiap hari. Hingga kami boleh ada di bulan ini Allah. Kami boleh katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau lebih dari segalanya Allah. Bawa hidup kami terus lekat kepadamu ya Bapa. Bawa hidup kami hari lepas hari mengenal Engkau secara pribadi. Lewat ibadah sore hari ini Tuhan, kami mau memberi yang terbaik bagimu Allah. Lewat suara-suara kami akan memuji Engkau. Bahkan kami mau dengar firman yang memerdekakan kehidupan kami. Berkati kami semua. Berkati hamba-hambamu yang ambil bagian di dalam mereka melayanimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam satu nama yang kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Dia teramat baik. Kita naikkan pujian kita di hadapan kemegahan-Mu. Amin. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat oh kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Amin. Engkau Oh, di dalam hidupku. Engkau baik, Engkau
hadapan kemegahan-Mu. Ku datang Yes, menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Kita ingat dari Januari teringat sampai dengan November ini. Amin. di dalam Setiap langkahku sungguh sungguh Engkau baik. di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Angkat kedua belah tanganmu yuk. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat Sekali lagi, Engkau baik Tuhan. Amin. Engkau baik. teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Oh, amin. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. teramat baik. Teramat baik. Teramat baik. Amin. Dia baik, amin. Haleluya. Saya masih lihat nih muka-muka yang penuh dengan beban berat sepertinya. Kita lepaskan, kita memuji Tuhan, amin. Haleluya. Dengan Sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. selamanya. Amin. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Seumur hidup Sekali lagi kasih Allah, kasih amin. Allah tak berkesudahan, Amin. selalu baru Setiap pagi, rahmatnya amin Tuhan. tak pernah berhenti. Seumur hidupku dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, Sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. selamanya. Kita tak menyanyi puji Tuhan, amin. Haleluya, amin. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu bergembira, Bapak Ibu bersorak-sorai. Haleluya, kita akan terima sukacita dari Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di mana? Di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima. Terima sukacita surga. Amin. Itulah kekuatan
kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya taklukkan badai. Kan badai Yang apa? yang bergelora. Angkat tanganmu. Haleluya. Ini pengakuan kami Tuhan. Ada dalam hati, Kau ada dalam hati kami. takkan patah semangat. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu sukacita. Sukacita surga nyata. Penuhiku. Haleluya. Bapak Ibu yakin terima sukacita surga? Amin. Kita nyanyikan dengan iman percaya kepada Tuhan. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan Tuhan Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya taklukkan badai kan badai yang bergelora. Haleluya. Amin Tuhan. Ada dalam hatiku, Amin. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagiku. sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku, Yes Tuhan. takkan patah semangat, Amin. takkan hilang kekuatan. Oh haleluya. Haleluya. Amin. Ku mau bersorak bagiku. Yes Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sekali lagi. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh lewati hari lepas hari. Ada kekuatan yang dari Tuhan hingga membuat kami tak patah semangat kami, tak hilang kekuatan kami Tuhan. Seringkali doa yang kami doakan Engkau tidak jawab Tuhan, ataupun Engkau jawab dengan sesuatu yang berbeda dari yang kami doakan. Namun kami percaya itu menjadi satu kebaikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Tak selalu yes Tuhan. Tuhan menjawab doa. Amin. Tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Ya Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amin.
kita bangkit berdiri. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amin. Yes Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. ya Yesus. Yesus menjawab lebih dari yang Ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih Haleluya. dari yang ku doakan. Oh Yesus. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus. Yesus Haleluya. dari yang Kami angkat tangan kami kepadamu Yesus. Yesus Kami menjawab percaya Engkau menjawab lebih dari yang kami harapkan. caranya. Amin. Yesus. Haleluya. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat. Ku kan melihat Amin. Dia jadikan Ku kan melihat Tuhan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Engkau mengadakan Yesus. Engkau menjawab segala keperluan kami. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah. Sungguh kami percaya Allah. Benar Tuhan, Engkau menjawab seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Engkau menjawab lebih besar daripada yang kami dapat doakan ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memiliki Engkau ya Tuhan. Bawa kami terus Tuhan untuk percaya sungguh-sungguh kepadamu ya Allah. Sekalipun kami berada di lembah kekelaman, sekalipun kami berada Tuhan di tengah persoalan yang bergelora Allah, Yesus kami percaya Engkau sanggup turun tangan, menolong kami, memberi kami kekuatan yang baru. Hingga hari lepas hari kami boleh timbul sebagai seorang pemenang. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman. Pakai lidah mulutnya Tuhan, bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami mau sediakan telinga kami, hati kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh dengar suara-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan berkati kita, amin. Saudara, kita masuk di bulan November, bulan yang baru, bulan 11, dan sebulan lagi kita akan masuk Natal. Jadi persiapkan hati saudara, persiapkan semuanya, sehingga kita bisa memperingati masa raya Natal dengan kesehat, dengan kuat di dalam Tuhan, amin. Saudara mau Natalan, amin?
Amin. Amin. Saudara mau Natalan dong ya. Amin. Bukan soal baju baru, bukan soal apa-apa yang baru, tapi yang penting saya mau nikmati hal yang luar biasa di masa raya Natal di bulan depan. Maka siapkan semuanya dalam hidup kita agar nanti kita bisa nikmati hal yang luar biasa yang Tuhan tunggu nyatakan kepada kita. Nah, hari ini di pembukaan bulan ini saya ingin menyeberangkan kebenaran firman Tuhan buat kita dengan judul Dia yang membuat jalan terbuka. Amin. Dia yang membuat jalan terbuka. Walaupun mungkin masih 2 bulan lagi kita akhirin. Tapi sangat kuat pesan Tuhan ternyata. Dia bilang dia sedang persiapkan mulainya justru hari ini. Saat ini, di bulan ini. Nanti ada jalan-jalan terbuka. Saudara percaya? Amin. Dia yang membuat jalan terbuka. Kita baca dulu satu ayat ini. Wahyu 3 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. Wahyu 3 ayat 7. 1, 2, dan 3. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, dan saya harus ingat baik-baik. Kalau Tuhan yang buka, nggak ada yang bisa menutup. Amen. Dan sebaliknya, kalau Tuhan yang menutup, nggak ada yang bisa buka. Amin. Pegang tuh baik-baik, betul ya? Kalau udah Tuhan buka, nggak ada yang bisa tutup. Kalau udah Tuhan tutup, nggak ada yang bisa buka. Amin. Jadi kalau Tuhan bilang, udah saya lindungi nih rumahnya, nggak ada tuh setan-setan, udah ditutup. Jangan lagi saudara buka. Amin. Amin. Karena udah Tuhan tutup. Kalau udah Tuhan tutup, dibilang nggak ada yang bisa terbuka. Tapi kalau udah dia buka, nggak ada yang bisa tutup. Dunia bisa saja sepertinya menutup jalan-jalan hidup saya dan saudara. Tetapi kalau Tuhan dikatakan sudah buka, maka dunia tidak dapat menutupnya. Walaupun tahun ke depan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Keadaan seperti apa terjadi. Sekalipun mungkin banyak hal yang sepertinya ditutup sama dunia ini. Kesempatan-kesempatan yang ditutup. Tapi Tuhan bilang, kalau udah aku buka, akan terbuka. Bahkan mungkin bagi saya dan saudara, ada hal-hal yang kita pikir gini, udahlah. Udah gak mungkin lah terjadilah. Udahlah. Udah mustahil lah. Udah gak kepikir lagi lah akan hal itu terjadi. Kadang-kadang kan ada hal-hal yang kita pikir, udahlah, udah sekian tahun kita jalanin. Udah sekian tahun kita lewati, udahlah. Kayaknya ini gak mungkin lagi bisa terjadi. Tapi dengar baik-baik hari ini, kita punya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Amin. Kalau dia yang ciptakan alam semesta ini, maka apa susahnya buat Tuhan untuk buka aja? Amin. Bahkan kita harus tahu, di dalam tubuh saya dan saudara ini, ada begitu banyak saraf-saraf. Kenapa saya bilang saraf-saraf? Karena waktu itu saya pemeriksaannya banyak saraf. Ternyata saraf saya banyak banget yang diperiksa. Dia aja pusing yang periksa, apalagi kita yang punya saraf. Tapi puji Tuhan, saya nggak ada gangguan saraf sampai hari ini. Berarti sarafnya masih baik. Lihat, begitu rumit nih saraf-saraf di setiap tubuh kita, betul ya? Saraf di tubuh kita masing-masing nih, begitu rumit nih kata Tuhan. Tapi yang rumit itu, yang buat siapa? Tuhan. Yang rumit ini, yang buat siapa? Tuhan. Apalagi persoalan kita yang hari ini kita bilang rumit. Coba tanya sebelah, kamu lagi rumit gak persoalan hari ini? Ingat Tuhan. Amin. Amin. Syaraf yang rumit aja dia yang buat. Masakan persoalan kita yang rumit ini gak ada jalan keluar. Amin. Amin. Sederhana ya. Sederhana loh, ikut Tuhan. Tuhan selalu disingkapkan kepada kita hal yang sederhana. Lihat tuh kamu aja. Lihat syaraf kamu waktu diperiksa rumitnya luar biasa. Sampai-sampai setiap orang yang periksa saya, diulang-ulang perkataannya. Kadang-kala bikin saya, bukan jengkel enggak saya. Iya. Sampai saya bilang, iya, udah dari kemarin dibilang. Pak, ini pengobatan Bapak mahal loh Pak. Nanti dia ngomong lagi. Kalau saya lagi pemeriksaan lagi, Pak, ini pengobatan Bapak ini pengobatan yang mahal loh Pak. Biayanya mahal. Karena semua saraf sedang diperiksa. Semua saraf sedang dicoba, dicari.
Satu tangan saya 20 tusukan, 22 tusukan. Kanan 22 tusukan. Jarum yang dipakai untuk nusuk saya, udah harus dibuang, nggak boleh dipakai. Makanya dia bilang, itu aja baru salah satu itu aja, udah mahal biayanya. Tapi lihat baik-baik, yang rumit itu Tuhan yang ciptakan. Amin. Amin. Saudara, pernah dengar kesaksian tentang kolam Bethesda? Kolam Bethesda yang sesungguhnya adalah kolam yang biasa. Bilang sama saya, kolamnya biasa. Saudara nanti pulang cari itu di Alkitab. Cerita tentang kolam Bethesda. Apa dibilang itu kolam super luar biasa. Oh, sehingga orang nanti berhimpun datang. Sehingga kolamnya kolam biasa. Tetapi dengar baik-baik, firman Tuhan bilang loh, ketika malaikat goncang kolam itu, maka ada sesuatu yang dari yang biasa menjadi supranatural terjadi. Dan sesuatu itu terjadi yang luar biasa di dalam kolam itu. Sehingga dikatakan siapa saja yang sakit, dengar baik-baik nih, siapa saja yang sakit dan yang pertama kali masuk ke kolam itu enggak persoalan penyakitnya apa, asal dia masuk pertama kali ke dalam kolam itu, waktu kolam itu digoncangkan, orang itu dikatakan akan sembuh. Amin. Apapun penyakitnya. Saya mau katakan hari ini, saya dan jemaat Tuhan, kita yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming, kita semua ini sesungguhnya juga adalah orang-orang yang biasa. Amin. Kita pun orang yang biasa. Namun ketika roh Tuhan bekerja dalam hidup saya dan saudara, ia memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Maka ada hal-hal yang gak biasa terjadi dalam hidup kita. Amin. Terjadi secara supranatural. Terjadi mukjizat itu. Padahal kita mah orang biasa. Gak mungkin saya bisa nyampe di situ. Saya orang biasa. Tapi ketika Tuhan bekerja di situ, saya ada di situ. Kita bukanlah orang-orang yang tiba-tiba jadi orang hebat. Enggak. Tetap jadi orang biasa. Saudara, nanti kalau ketika saudara dilawat Tuhan, saudara alami hal-hal yang supranatural dari Tuhan, terus bukan berarti besok saudara tiba-tiba jadi kayak Superman, jadi Spiderman, bisa terbang sana sini, bisa apa lagi, jadi superhero. Enggak. Tetap setiap hari saudara jalani menjadi orang yang biasa. Amin. Menjadi orang yang biasa. Tapi ketika sekali lagi, ketika Tuhan Roh Kudus itu bekerja, memberikan kita kekuatan di dalam hidup saya dan saudara, maka ada hal-hal yang tidak biasa terjadi dalam setiap hidup kita. Kita memang bukan orang-orang yang hebat, orang yang biasa-biasa saja. Tapi sekali lagi, ketika Roh itu bekerja, sesuatu yang terjadi dalam hidup saya dan saudara menjadi hal-hal yang luar biasa. Bilang sebelahmu sebelum kita baca ayat berikutnya, kamu sama saya itu sama orang biasa. Amin. Amin. Karena Tuhan yang buat kita jadi luar biasa. Amin. 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 Karena Tuhan yang buat kita bisa alami sesuatu yang terjadi, yang orang lain bisa takjub. Weh, kok bisa ya? Loh, katanya nggak ada pensiun. Katanya udah lanjut usia. Katanya nggak ada mata pencarian. Kok bisa sampai mau akhir tahun bisa tetap sehat? Amin. Amin. Loh, kok bisa tetap masih jalan loh melayani Tuhan? Loh, kok bisa? Loh, kok bisa? Iya, iyalah. Saya emang orang biasa. Tapi kalau Tuhan udah bekerja, jadi sesuatu yang luar biasa. Orang biasa itu bisa bahkan kadang-kala kirim makanan. Padahal mah bukan orang yang luar biasa. Amin. Amin. Sekali lagi, kita bukan orang yang terlalu luar biasa. Tapi karena kita orang biasa, Tuhan lawat kita. Dia buat kita jadi luar biasa. Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Lihat aku, katanya, hendak membuat sesuatu yang baru. Apa yang mau dibuat? Sesuatu yang baru. Mungkin yang kita kerjakan hari ini adalah sesuatu yang sudah lama buat Tuhan. Dan Tuhan mau sekarang kamu harus buat sesuatu yang baru. Dengan cara apa? Cara yang baru, cara Tuhan. Bukan caramu terus yang kamu pakai. Caramu terlalu lama. Jangan bertahan di situ, kata Tuhan. Pakai cara yang baru dari aku. Kalau kamu pakai cara aku yang baru, ada hikmat baru. Selalu setiap hari ada yang baru.
Ada pengertian yang baru. Ada lagi, ada kreativitas yang baru, betul nggak? Setiap kita tuh nggak ada kehilangan kreativitas. Jangan pikir kalau udah usia makin lanjut, oh nggak kreatif lagi. Siapa bilang, kata Tuhan? Ada selalu yang baru. Aku buat itu. Sesuatu yang baru. Kau punya hikmat yang baru. Selalu punya peluang-peluang yang baru. Orang bilang sulit di masa ini. Enggak, aku buat peluang-peluang baru. Makanya kita selalu bilang apa? Hari baru, harapan baru. Amin. Selalu ada yang baru yang Tuhan kerjakan. Selalu ada yang baru yang Tuhan sediakan. Lanjut, ayatnya bilang apa? Yang sekarang sudah tumbuh. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Betul, ada hal-hal yang mungkin hari-hari ini saya dan saudara nggak tahu semuanya. Karena memang kita cuma lihat dari mata jasmani kita. Kita nggak lihat dari kacamatanya Tuhan. Dari cara pandang Tuhan yang baru. Kita cuma sibuk lihat dari mata jasmani kita. Kalau kita lihat dari mata jasmani kita, selalu yang kita lihat keadaan kita. Betul nggak? Kita nggak bisa lihat yang sana tuh. Karena kita cuma bisa lihat sampai yang di keadaan kita. Waduh, nggak mungkin Pak Pendeta. Nggak mungkin. Udah nggak mungkin. Saya udah nggak mungkin. Ya karena kita lihat keadaan kita. Nggak mungkin. Tuhan nggak jalan. Kamu cuma bisa lihat sampai situ. Makanya kamu nggak tahu. Aku yang udah lihat sampai ke sana tuh. Amin. Saudara, sesungguhnya Tuhan sedang membuka sesuatu yang baru dalam hati dan pikiran saudara dan saya. Sehingga kita nanti kelak akan lihat ada hal yang baru yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Dan Tuhan sudah kerjakan terjadi dalam hidup kita. Ayat berikutnya dikatakan apa yang terakhir? Ayah, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dia yang buat jalan di padang gurun. Amin. Pak Pendeta, jalan kami udah kayak jalan padang gurun. Aduh, panas. Lebih panas dari udara Jakarta. Panas banget. Saudara, pernah ke padang gurun nggak? Belum ya? Saya juga belum pernah. Jakarta aja udah panas banget ya. Oh, apalagi padang gurun. Saya yakin saya nggak bisa foto juga kali. Di padang gurun. Panas. Tapi Tuhan bilang, aku buat jalan di padang gurun. Yang mungkin kita lihat di padang gurun nggak ada jalan. Tapi Tuhan bisa buat jalan. Yang kita pikir nih, tahun yang kita lewati sepertinya padang gurun. Tapi Tuhan bilang, aku buat jalan itu. Amin. Saudara bayangkan berikutnya, seorang yang bernama Musa. Dikatakan oleh Alkitab, tidak punya jalan keluar lagi. Tidak punya jalan keluar lagi. Mau mundur salah, mau maju salah. Nggak mungkin Musa terbang. Karena dia manusia biasa. Saya ulang-ulang nih. Biar kita ngerti kita ini manusia biasa. Musa ya manusia biasa. Maka ketika Musa terhadapi persoalan, di depan persoalan, di belakang mundur nggak mungkin. Ada pasukan yang udah kejar mereka. Maju mundur kena. Namun sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh Musa, Tuhan buka jalan itu. Amin. Tuhan buka apa? Saudara pikir ceritanya dongeng. Itu nyata. Bilang sama sebelahmu, apa yang Tuhan buat itu nyata. Bukan dongeng. Amin. Bukan cuma buat kita tidur-tidur di nabobo. Enggak, yang Tuhan buat itu nyata. Makanya disebut mujizatnya nyata. Amin. Enggak ada jalan. Betul-betul enggak ada jalan. Tapi Tuhan buat ada jalan. Mungkin hari-hari ini saudara berpikir gini, sepertinya mau menyerah. Tapi ingat, Tuhan masih sanggup buka jalan baru dalam hidup saya dan saudara. Jangan menyerah lebih dulu. Karena mujizat sampai hari ini masih ada. Amin. Mujizat sampai hari ini masih ada. Kesembuhan sampai hari ini masih ada. Amin. Bilang sama saya, kesembuhan sampai hari ini masih ada. Amin. Amin. Jadi saudara khawatir. Amin. Apapun yang membuat kita sepertinya lemah di dalam tubuh ini. Tapi bilang sama Tuhan, Tuhan, kau yang selalu buat jalan kok. Di padang belantara sekalipun kau ada. Di tempat-tempat sepi pun kau ada. Di tempat tubuhku ini kau yang buat nih, yang rumit ini nih, ada saraf-saraf ini. Kalau sekarang ada yang sesuatu yang terganggu, pasti kau yang sanggup betulkan itu. Amin. Dan aku percaya, aku pasti sembuh. Saudara percaya saudara sembuh? Roh Kudus juga masih bekerja sampai hari ini. Dan masih ada.
Dia selalu bekerja buat hidup saya dan saudara sampai selama-lamanya. Saudara mungkin juga berpikir, apa iya ya, di usia kami yang sudah lanjut ini, kami masih bisa lihat ada banyak hal yang Tuhan sedang buka dan Tuhan sedang kerjakan buat kita. Mungkin terkadang kita pikir gini, kalau kita lihat dari faktor usia kita, udahlah, kayak saya nih udah kepala 5, udah gak muda lah. Betul apa betul ya? Kalau di sini anak muda belum banyak lah. Disebutnya jelita. Jelang 50 tahun. Siapa di sini yang jelita jelang 50 tahun? Boleh angkat tangan? Yang belum 50 tahun? Oh, istri saya tuh masih jelita. Jelang 50 tahun. Dia belum tahu nanti 50 tahun. Amin. Belum lagi yang 60 tahun. Lihat baik-baik, dengar baik-baik. Kalau kita lihat nih dari faktor usia kita, udah nggak muda lagi. Udahlah Pak Pendeta jangan macam-macam lah. Kadang Pak Pendeta ini suka terlalu semangat. Nggak sadar bahwa kita ini usianya sekarang ini udah oma-oma. Udah lanjut usia. Aduh. Pak Pendeta udahlah. Hidup itu biasa aja. Kami bisa sampai hadir hari ini aja udah puji Tuhan. Kami bisa datang beribadah udah puji Tuhan. Kami bisa jalani hidup setiap hari udah puji Tuhan. Udahlah jangan aneh-aneh lagi. Usia kami udah lanjut, udah nggak waktunya lagi. Dulu tuh mungkin iya. Kalau kayak usia kami tuh kayak itu tuh mereka itu yang masih jelita gitu. Belum 50 tahun, apalagi usianya masih 20 tahun. Di bawah 20 tahun. Wow, lelah. Mereka tuh kayaknya dibakar semangatnya, dipakai luar biasa oleh Tuhan. Saudara dengar baik-baik hari ini. Tuhan bilang enggak. Saya tetap bisa pakai. Amin. Saya tetap bisa pakai. Tuhan ingatkan saya gini. Dia bilang gini, lihat tuh Lazarus. Lazarus dicatat oleh Alkitab sudah mati dan dikubur selama 3 hari. 3 hari. Keadaan di sana cuacanya beda sama di sini. Bukan kayak di cuaca di Swiss, Eropa. Yang mungkin ada saat-saat suasana dingin. Di sana cuacanya pasti panas dan paling panas. Saudara bayangkan ada mayat 3 hari udah dikubur di cuaca yang panas. Kira-kira bau nggak? Hah? Bau nggak? Saudara kalau nggak percaya, saudara nggak usah simpan mayat lah di rumah. Simpan makanan, taruh aja di luar. 2 malam saudara nggak ngapa-ngapain. Basi dan apalagi tubuh kita ini. Bau. Tapi dengar baik-baik ini. Yesus bilang ini, buka kuburnya. Bangkit Lazarus. Sehingga Lazarus waktu dibangkitkan, keluar dari kuburnya. Lazarus bisa kembali. Menemukan lagi cita-citanya yang mungkin tertunda waktu dia ada di kubur. Dan Lazarus bisa melanjutkan apa yang sesungguhnya Tuhan sedang rencanakan dalam hidupnya. Ternyata rencana Tuhan belum selesai buat Lazarus. Amin. Kadang-kala kita gitu ya. Mirip-mirip kayak kisah itu. Kita udah punya rencana karena kita lihat faktor usia. Udahlah, rencananya dikubur. Apalagi kita punya talenta sebenarnya Tuhan bisa pakai. Saudara punya talenta yang Tuhan masih bisa pakai. Tapi saudara pikir karena udahlah faktor usia. Udahlah, wanita saya udah begini. Sehingga talenta kita kubur. Atau mungkin saudara yang masih muda lah. Masih anak-anak muda di sini. Alah. Jangan dulu lah saya melayani lah. Belum bisa apa-apa. Loh kata Tuhan emang kamu masih biasa-biasa kok. Justru karena yang biasa itu aku mau pakai. Menjadi luar biasa. Tapi karena kalau kita pikir, belum lah. Belum waktunya lah, nantilah. Kalau udah kami kayak oma-oma. Giran kayak oma-oma. Aduh susah. Jalan aja udah susah mau melayani Tuhan lagi. Terus tunggunya kapan? Talentanya dikubur lama. Karunia yang Tuhan sudah berikan terkubur lama. Apalagi semangatnya padahal masih punya semangat loh. Usia 60 tapi semangatnya semangat 20-an tahun. Tapi semangatnya dikubur. Hanya karena melihat persoalan, hanya melihat keadaan penyakitnya. Tuh dia kubur tuh dalam-dalam. Udahlah, kami bisa bergerak aja udah puji Tuhan. Disuruh lagi doain orang lain, disuruh lagi datang beribadah hari Rabu. Aduh, susah. Emangnya enak jalan dari E4 sampai S1 tuh capek Pak Pendeta. Kadang-kadang semangat kita kubur karena ada persoalan.
Ada keadaan yang menghimpit kita. Apalagi kalau nggak ada uang, semangat kita hilang. Kita kubur itu. Dan hari ini Tuhan katakan, Tuhan sanggup bangkitkan itu kembali. Amin. Sama halnya dengan kisah Kaleb di usia 40 tahun. Nanti kita akan lihat ayatnya. Waktu Kaleb terima janji Tuhan di usia 40 tahun. Lihat baik-baik ini. Dan saat di usia 85 tahun, jauh banget ya. Terima janji Tuhan 40 tahun. Tapi 85 tahun, mungkin Kaleb pikir gini, udahlah pensiun lah. Mau ngapain lagi sih? Mau berperang, mau berjuang buat apa lagi? Dulu Tuhan kasih janjinya, tapi kan usia saya masih muda. Sekarang udah 85 tahun Tuhan. Mau ngapain lagi? Udah lumrah lah. Kalau Kaleb bilang, saya waktunya pensiun. Digantikan orang-orang yang muda. Tapi kita akan baca ayat ini. Yosua 14 ayat 10 sampai 11. Perhatikan baik-baik ayat ini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Amin. Seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Wih. Saudara pikir waktu yang sebentar ini? Waktu yang lama. 45 tahun. Kita baru mau melewati 2003 aja. Kayaknya udah lama banget. Ini 45 tahun yang harus dilewati oleh Kaleb. Kita lanjut ayatnya. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini Tuhan. Pada waktu ini aku masih sama kuat. Bilang sama saya masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang. Dan untuk keluar, masuk. Tidak ada alasan buat Kaleb untuk mundur. Tidak ada alasan untuk Kaleb untuk pensiun. Tidak ada alasan untuk Kaleb untuk menyerah. Dia bilang, memang sih usiaku sekarang boleh 85 tahun. Tapi semangatku untuk berperang masih sama. Seperti 40 tahun dahulu. Saudara, coba teguhkan yang lain. Kamu masih punya semangat enggak? Masih punya semangat enggak? Amin. Ada yang di sini udah 85 tahun? Berarti belum ya? Saudara masih punya semangat? Kapan saudara terima janji Tuhan? Terima peneguhan dari Tuhan. Tuhan bilang, terus layani aku. Sekalipun usiamu udah bertambah. Sekalipun sekarang mungkin ada banyak kekurangan yang sudah kamu alami secara fisik. Mungkin dulu ya jalanmu kalau bergerak lebih cepat. Sekarang mungkin jalanmu udah agak lebih lambat. Enggak apa-apa, enggak persoalan buat aku. Toh memang kamu dari awal sampai sekarang orang biasa kok. Tapi kan aku bisa bekerja buat situ. Amin. Aku bisa pakai tanganmu yang mungkin lemah itu. Tumpang tangan buat orang lain sembuh. Amin. Aku bisa pakai kakimu ketika kamu melangkah walaupun jalannya pelan-pelan. Atau mungkin pakai tongkat. Tapi kamu datangin orang lain. Terus kamu bilang tentang firmanku. Orang lain akan disembuhkan. Amin. Amin. Saudara mau melayani Tuhan? Sekarang saya mau ajak saudara lihat ayat yang terakhir ini. Markus 7 ayat 31 sampai 37. Kita baca sama-sama ayat ini ya. Markus 7 ayat 31 sampai 37. 1, 2, 3. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, lihat baik-baik terlalu, saudara, saya suka kata-katanya. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari apa? Saudara gini, saudara kalau mau punya hubungan sama Tuhan, Tuhan harus pisahkan kita dari hiruk pikuk tuh. Amin. 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 Maka Tuhan bilang ada waktu kamu harus punya saat teduh. Amin. Kamu harus pisah sehingga bisa komunikasi sama aku. Aku mau ngomong nih. Tapi kalau di tengah banyak orang banyak nih gimana aku mau ngomong? Amin. Yang ada kamu dengerin hiruk pikuk. Terus ada lagi orang mengintimidasi kamu. Nggak bisa. Alah, mah saya mah tahu banget dia mah. Saya tahu hidupnya. Kartu AC saya tahu. Oh, saya tahu dia orangnya dulu kayak apa jahatnya. Saya tahu. Sehingga itu membuat kita, mengintimidasi kita. Sulit tuh bergerak cepat dengan Tuhan. Itu terus yang mengintimidasi kita. Hiruk pikuk tuh itu. Tuhan bilang,
Enggak, aku mau ngomong sama kamu. Mau pulih enggak? Aku mau pisahkan dulu kamu dengan orang-orang banyak. Amin. Amin. Lanjut ya, lanjut. Saudara mulai paham ya? Firman Tuhan tuh ya sederhana loh. Selalu sederhana. Tuhan kasih kisah. Sesudah itu Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka amin, sendirian. Ia memasukkan jarinya kemana? Ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Saya nggak pakai ini nanti kalau menyembuhkan orang lain. Waktu saat saya ludahin orang, nanti yang ada dia marah sama saya. Jadi nggak semua hal yang saya bisa gunakan. Kita nggak bisa gunakan. Dalam nama Yesus, wah sembuh kamu. Weh, dia tersinggung sama kita, bahaya. Jangan juga. Kalau Roh Kudus memang tegakkan kita lakukan itu, silakan. Amin. Jangan semua, oh Yesus aja ludah, saya ludah juga. Wah, terus kita nggak gosok gigi lagi. Waduh, bisa dibayangkan itu. Bukan sembuh, yang ada sakit dia. Apalagi saudara nggak yakin juga lagi, cuma yakin ludahnya doang. Saya suka tuh dia raba lidah orang itu. Dia raba lidah orang itu. Yesus raba lidah orang itu. Amin. Bukan merabanya mungkin kayak orang hitung uang tuh. Cuma segini doang. Gitu. Kan ada orang hitung uang masih pakai lidah kan? Enggak, Yesus raba. Berarti kalau raba nggak sekedar dia colek. Dia pegang, dia raba tuh sampai dia temukan. Sehingga dikatakan apa? Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata, saya suka kata ini. Kepadanya apa? Ephata. Ephata. Artinya terbukalah. Sama-sama bilang sama saya. Ephata. Terbukalah. Ephata. Terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia apa? Berkata-kata dengan baik. Hari itu adalah hari di mana orang itu bisa mendengar dan hari itu adalah juga hari di mana orang itu bisa ngomong. Yesus berpesan, lanjut ayatnya, kepada orang-orang yang ada di situ supaya apa? Jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka. Kayak kita nih, jangan cerita ya. Ini cuma kamu sama saya doang yang tahu nih cerita ini. Tapi nanti udah sampai ke 100 orang tuh, jangan cerita ya. Cuma kita doang yang tahu nih. Tapi yang dimundur, dia nggak hitung, dia udah 90 orang sama ceritanya. Betul tuh, kayak gitu tuh. Emang selalu relevan loh firman Tuhan. Amin. Amin. Jadi selalu menjawab betul. Orang kadang udah dilarang jangan cerita, tetap diciri. Betul. Bilang sama saya gini, saya tuh kayak gitu kadang Pak Pendeta. Udah dibilang jangan cerita, diceritain. Tetapi makin dilarang, mereka makin luas mereka memberitakannya. Ya, yang diberitakan bukan gosip. Puji Tuhan, yang diberitakan kabar baik. Amin. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang dituli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara gini, mungkin kita bukan seperti orang-orang yang bisu dan tuli itu hari ini. Sekarang ada yang di sini lagi sulit untuk mendengar. Nanti kita doang nggak apa-apa. Nggak saya ludahin. Saudara jangan takut. Atau saudara mungkin hari ini sulit untuk berbicara. Ngomongnya, saudara kan tadi bilang dia gagap gitu. Ngomongnya kalau orang Yesus nggak ada gitu ya di sini kan? Nggak ada kan? Semuanya masih lancar bilang Yesus kan? Amin. Telinga masih bisa dipakai untuk mendengar. Mulut kita masih bisa dipakai untuk bicara. Namun ada banyak di antara saya dan saudara hari-hari ini. Ini dia pesan Tuhan nih. Yang luar biasa adalah masih sulit sekali untuk bisa mendengar Tuhan bicara dalam hidupnya. Padahal kupingnya masih bisa Waktu firman Tuhan datang, kupingnya nggak dipakai untuk mendengar. Apalagi waktu ada nasihat firman Tuhan dari orang lain. Kasih nasihat buat hidupnya. Nggak dipakai dia tutup kupingnya. Padahal kupingnya masih bisa itu yang terjadi. Tetapi hari ini, kedua saya, biarlah kita semua bisa berkata, Ephata, terbukalah. Amin. Saya mau mendengar pesan dari Tuhan. Saya mau dengar firman Tuhan. Saya juga mau dengar setiap nasihat-nasihat dari orang lain tentang firman Tuhan. Terbukalah. Karena saya mau alami mujizat Tuhan hari ini. Amin. Saudara mau alami mujizat Tuhan? Saudara harus terbuka kupingnya, kata Tuhan. Kalau orang terbuka kupingnya, dengar firman Tuhan. Semakin saudara peka dengan Tuhan, maka mujizat itu terjadi. Ada orang-orang bahkan hari-hari ini sulit sekali tuh mulutnya dipakai terbuka.
Padahal mulutnya masih bisa bicara. Belum dikatakan tidak bisa ngomong. Belum dibilang orang bisu. Tapi entah kenapa kita sulit sekali pakai mulut kita untuk ngomong tentang Tuhan. Betul apa betul? Sulit sekali kita bicara tentang Tuhan. Susah banget untuk kita bisa ceritakan iman kita kepada orang lain. Kita diberkati oleh Tuhan. Sulit sekali kita sampaikan kepada orang lain. Saya tuh, iman saya tuh dipelihara, dibuat tuh bertumbuh. Itu karena Tuhan. Sulit sekali kita saksikan kepada orang lain. Alias susah banget kita bersaksi sama setiap orang. Betul apa betul? Saya selalu ulang-ulang nih. Gereja Tuhan harus penuh. Amin. Tapi Tuhan bilang, gimana mau penuh kalau kita sendiri gak pernah saksikan tentang Tuhan. Amin. Kita gak pernah keluar bilang, ada Tuhan yang baik. Ada Tuhan yang ajaib nih. Oh masa? Iya. Dia yang sudah menolong saya. Buktinya sampai hari ini. Di mana dia ada? Ayo ikut saya. Dia ada di rumah Tuhan. Amin. Di rumah Tuhan ada mujizat. Di rumah Tuhan ada kecukupan. Di rumah Tuhan ada berkat-berkat yang luar biasa. Yang Tuhan sediakan di rumahnya. Mari datang. Sampaikan itu sama orang lain. Sepanjang mulut kita masih bicara. Amin. Jangan sampai kalau udah menyon, udah gak bisa ngomong, baru saudara bilang, nanti Pak Pendeta, kalau saya diberkati, dipulihkan ini, mau bersaksi. Kemarin kemana? Amin. Semuanya masih sehat? Pakai itu untuk menyampaikan kabar baik. Kadang-kala kita gini nih. Kalau udah cerita tentang susahnya kita hidup, kita paling gampang banget. Waduh. Belum kita tanya, udah ada cerita. Wah, Pak Pendeta sih nggak tahu. Kami ini lagi susah banget. Ya nggak salah. Tapi kenapa lebih cepat kita dan lebih mudah cerita tentang yang susah? Tapi kita nggak bisa cerita tentang Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang kadang ini nih. Saudara jangan tersinggung sama saya. Ada orang-orang gini. Dia lebih bangga, lebih mudah untuk menceritakan tentang keberhasilan. Betul apa betul? Pak Pendeta, anak saya Pak Pendeta. Cucu saya Pak Pendeta. Sekarang luar biasa sekolah sampai ke luar negeri. Anak-anak saya Pak Pendeta. Dia ceritakan semuanya, dia ceritakan komplit. Dia nggak lupa tentang keberhasilan itu dia bisa ceritakan. Saya bilang nggak salah. Cuma karena apa kita lebih mudah untuk menceritakan keberhasilan anak-anak, cucu-cucu kita, bahkan semua yang di antara anggota keluarga kita bisa ceritakan itu dengan komplit, dengan jelas sekali. Tapi kita untuk ceritakan tentang Tuhan yang baik itu, kita sulit sekali untuk ceritakan. Amin. Kenapa kita sulit untuk ceritakan dia yang baik, yang sudah menolong kita? Dia yang baik, yang sudah membuka jalan kita. Amin. Dia yang baik yang sudah mengadakan mujizatnya buat kita sampai hari ini. Dia yang baik yang sudah memberkati setiap makan minum kita sampai hari ini. Dia yang baik gak pernah meninggalkan kita. Dia yang baik yang selalu menyelesaikan setiap persoalan saya yang sekalipun rumit itu. Dia selalu buat ada hikmat baru. Saya bisa selesaikan persoalan demi persoalan dengan baik. Dia baik. Kenapa kita gak bisa ceritakan itu yang dia yang baik, dia yang baik, dia yang baik. Kalaupun mungkin pekerjaan saya biasa saja. Tapi luar biasa loh. Sampai hari ini saya bisa mengucap syukur sama Tuhan. Saya bisa datang ke rumah Tuhan. Bahkan mengembalikan ucapan syukur saya kepada Tuhan. Karena dia baik buat saya. Saudara, saya rindu kita semua di tempat ini. Maupun yang ada di rumah. Biarlah kita jadi pembawa berita tentang kerajaan Allah. Biarlah mulai hari ini kita akan mudah untuk bicara tentang kebesaran. Dan kebaikan Tuhan. Amin. Mungkin dahulunya dari mulut kita hanya keluar keluhan. Yang keluar dari mulut kita hanya sungut-sungut, kritikan. Namun sekarang yang akan keluar dari mulut saya dan saudara adalah kata-kata ucapan syukur dan pujian. Amin. Yang keluar apa? Ucapan syukur dan pujian. Saudara pernah dengar ya? Ada ayat bilang apa? Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Coba kalau kita balik nih. Kalau kita nggak memuji Tuhan, yang nggak kita ceritakan tuh pujian Tuhan, tapi cuma sungut-sungut, keluhan-keluhan kita, kritik-kritik kita aja yang kita sampaikan. Kira-kira siapa yang bertata di mulut kita? Lihat baik-baik nih. Kalau pujian yang kita keluarkan dari mulut, dia bertata di situ. Dia ada di situ memberkati pujian kita. Amin. Dia berkati mulut kita. Bayangkan kalau itu yang bukan keluar pujian, siapa yang memberkati kita?
Makanya mulai hari ini, keluarkan yang dari setiap perkataan kita. Ucapan syukur. Bersyukur udah bulan 11. Puji Tuhan. Ntar lagi mau Natal nih. Puji Tuhan. Tuhan baik buat kami. Amin. Bersyukur Tuhan baik. Aduh. Kalau dipikir-pikir dari bulan pertama susah banget hidup. Tapi ternyata nggak ada yang susah. Kalau saya tetap setia sama Tuhan. Saudara mau ceritakan tentang kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu hari ini. Amin. Saudara mau ceritakan kepada teman-temanmu mungkin yang muda-muda yang sekolah. Ceritakan kepada teman-temanmu, ada Tuhan yang baik yang sudah menolong saya, memberkati saya bisa sekolah sampai hari ini. Menceritakan kepada setiap orang di tempat-tempat kita bekerja. Ceritakan kepada orang-orang yang dekat dengan kita hari-hari ini. Ceritakan. Ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang sanggup membuka setiap jalan menjadi terbuka. Atau mungkin saya mau katakan hari ini, di antara kita ada mungkin yang akan menyaksikan siaran ini. Mungkin dikatakan oleh dokter, ada pembuluh darah yang tersumbat. Apa lagi? Ada hal-hal yang di dalam tubuh kita ini dibilang udah tersumbat. Itu harus dibereskan secara medis. Tapi saya mau ajak kita sama-sama berkata, Ephata, terbukalah. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Ephata, terbukalah. Saya punya jantung nih Tuhan, Ephata, terbukalah. Kembali lagi normal lebih baik. Amin. Saya punya urat-urat ini Tuhan, sendi-sendi saya nih, tulang-tulang saya nih. Aduh, Ephata, terbukalah. Sehingga saya bisa tetap berjalan melayani Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, memang masih 2 bulan lagi kita akan masuk ke tahun depan. Masih 2 bulan lagi. Mungkin kita bilang harusnya pesan ini untuk nantilah. Tapi ternyata Tuhan bilang enggak. Tuhan sedang siapkan justru mulai hari ini. Tuhan bilang percayalah bahwa ada banyak pintu-pintu yang akan terbuka di tahun yang akan datang. Amin. Bahkan pintu-pintu yang terbuka itu bukan nanti dimulainya di tahun yang akan datang. Bukan, kata Tuhan. Enggak. Itu sudah dimulai dari sekarang. Amin. Dia sudah siapkan itu dari sekarang. Amin. Tapi Tuhan bilang, datang sama aku. Sungguh-sungguh layani aku dengan baik. Kalau kamu masih punya mulut, pakai itu untuk memuji aku. Kamu punya kuping, masih bisa mendengar, dengar firman aku. Tanamkan di hatimu, aku punya kuasa yang sanggup mengubah setiap keadaan. Memang, siapa bilang kamu orang yang hebat dipandang orang lain di dunia? Enggak, memang kamu orang biasa. Tinggal di tempat biasa kok. Pekerjaan kamu biasa. Kamu orang-orang yang penting memang. Tapi kamu orang yang hebat buat aku. Amin. Justru aku pakai orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan, mulai hari ini aku terima firman Tuhan. Aku sungguh-sungguh jadi orang yang mau lihat apa yang Tuhan sungguh sudah sediakan buat aku. Kalau aku lihat dari mata jasmaniku terbatas. Paling 100 meter, 500 meter paling sampai aku aja bisa lihat. Tapi kalau Tuhan bilang terbuka, engkau akan lihat jauh-jauh dari itu. Apa yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan. Kata Tuhan bilang hari ini jangan khawatir. Jangan nyerah sama hidupmu. Jangan selalu bilang, aduh aku udah usianya udah lanjut. Kemampuan kami dalam rumah tangga juga terbatas. Ekonomi kami juga lagi sulit. Pekerjaan susah. Nggak ada usaha. Tapi Tuhan bilang, Ephata, terbuka. Terbuka. Pasti terbuka. Asal kau setia sama Tuhan. Setia, pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Angkat tanganmu bilang, sujud di altarnya. Sujud sama Tuhan hari ini. Sujud di altarnya. Ku bawa hidup ke Tuhan. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Ya ampuniku Tuhan. Ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi.
Saat datang di altarnya di Tuhan. altarnya. Sungguh-sungguh dengan imanmu bilang sujud, sujud, aku mau sujud di atas Tuhan. Aku serahkan semua sama Tuhan. Efata terbukalah hari ini. Tidak ada yang tersumbat hari ini. Tuhan sudah mulai dari hari ini. Kau akan lihat, kau akan lihat mujizat Tuhan terjadi di bulan-bulan yang akan datang. Diampuniku Dan bebaskanku Tuhan. Oh, Dia ubah hati kami Tuhan. Barui hatiku. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi naikkan pujian ini jadi doa kita. Sujud di altarnya. Ku bawa Tuhan hidup. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu Yesus. Kami terima anugerah-Mu Yesus. anugerahnya. Amin, amin. Diampuni dan bebaskanku. Dia Ubahi baharui hatiku Tuhan. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi Tuhan. sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara dengar baik-baik. Atau mungkin ada hal-hal yang saudara masih terus ikat itu di dalam hidupmu. Padahal Tuhan bilang nggak boleh itu. Itu harus kau lepaskan. Sehingga biar terjadi efata terbukalah. Kau pelihara itu. Tuhan bilang aku gak suka sebenarnya itu. Tapi aku mengasihi hidupmu. Tapi kata Tuhan mungkin sampai berapa lama lagi kamu mau simpan itu. Sampai berapa lama kamu terikat dengan hal-hal itu. Yang Tuhan bilang aku gak suka di kamu di situ. Aku gak suka kamu lakukan itu. Kenapa kamu harus terikat buat itu? Aku datang bebaskan kamu. Aku datang tuh sanggup ubahkan hidupmu. Kenapa kamu kalau udah punya persoalan, kamu kembali lagi kepada perkara yang jahat itu, kepada hal-hal yang Tuhan gak suka di situ. Tuhan bilang berhenti di situ, agar bisa efata terjadi. Terbukalah, yang terikat dibebaskan. Saudara, akui itu dalam hidupmu dengan Tuhan. Gak usah lihat orang lain. Saudara bilang Tuhan, aku ini mungkin Tuhan. Aku entah kenapa banget, susah banget aku lepas dari dosa ini. Aku terikat banget dengan perkara-perkara yang Tuhan gak suka aku lakukan. Tapi kenapa aku selalu bawa itu dalam hidupku? Padahal Tuhan punya janji yang ajaib. Tuhan punya pemeliharaan yang ajaib. Dan Tuhan bilang aku mau kamu datang sama aku. Aku itu terbukalah, agar terjadi mujizat dalam hidupmu. Ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang Tuhan gak mau. Jangan terus kerjakan itu, kata Tuhan. Ini udah mau akhir tahun, kata Tuhan. Aku udah persiapkan itu, jalan buat hidupmu. Jangan pakai itu lagi. Jangan gunakan itu lagi. Aku mengasihi hidupmu, kata Tuhan. Aku mengasihi hidupmu. Makanya Tuhan bilang aku gak mau tinggalkan kamu sampai hari ini, karena aku sayang sama kamu. Tapi aku mau, kata Tuhan, terbukalah. Jangan bawa-bawa yang terikat itu dalam hidupmu hari ini. Saudara, saya rindu saudara, siapapun di antara kita, jangan akhiri tahun ini dengan banyak hal yang masih terikat dalam hidup kita. Lepaskan itu sama Tuhan. Bilang sama saya, sama-sama angkat tanganmu, bilang Efata, terbukalah. Aku rindu dilawat Tuhan. Aku rindu alami mujizat Tuhan hari ini. Aku rindu lihat pertolongan Tuhan yang ajaib, yang gak pernah aku pikirkan itu terjadi. Yang mungkin selama ini aku kubur dalam-dalam. Yang aku pikir udah gak mungkin lagi lah, udah gak mungkin lagi. Tapi Tuhan bilang gak mungkin buat aku. Apa yang kamu bilang gak mungkin buat aku. Nanti kamu datang sama aku, berserah penuh sama aku. Jangan menyerah, berserah sama aku. Jangan menyerah, berserah sama aku.
Bukan aku yang tahu hidupmu, kata Tuhan. Yesus yang tahu hidup saya dan saudara. Dia yang tahu hati kita hari ini. Saudara, kalau mau rindu didoakan hari ini, angkat tangan. Apapun yang saudara yakini hari ini, Tuhan mau buka itu. Tinggalkan masa lalumu. Tinggalkan hal-hal perkara yang buruk yang Tuhan gak pernah rancangkan itu dalam hidup kita. Dari sejak mula dia gak pernah buat itu. Dia gak pernah plan itu dengan baik. Dia gak pernah rancangkan itu dengan dalam hidupmu. Dia mau hidup kita hidup yang berkemenangan. Yesus mau lihat hidup kita hidup yang terus jadi saksi dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita ada, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Tidak penting usiamu, kata Tuhan. Tidak penting reputasimu, tidak penting pekerjaanmu hari ini, kata Tuhan. Aku gak penting itu. Yang aku mau hatimu, hatimu datang sama Tuhan. Sekali lagi angkat pujian ini, saya akan berdoa buat saudara. Sujud. Tuhan Yesus, pulihkan kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Pulihkan kami, Bapa. Kami lepas segala yang keterikan yang selama ini kami ikat, Bapa. Yang kami masih bawa-bawa dalam perjalanan hidup kami. Kami terima mujizat Tuhan. Kami terima anugerah Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Bebaskan kami. Karena kami akan terima perjamuan hari ini, Bapa. Engkau yang pulihkan kami. Melalui perjamuan kudus yang kami akan nikmati hari ini. Buat setiap kita yang ada di rumah, siapkan. Kalau saudara ingin ikut perjamuan kudus hari ini, siapkan saja apa saja yang ada di rumah. Roti, anggur, apapun, minuman apapun. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Jadi saat datang di altarnya, katakan mujizat terjadi, oh mujizat pemulihan terjadi, pemulihan sesuatu terjadi, amin. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, amin, amin. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati hati kami, berkati setiap kami Bapa. Hingga biarlah setiap perjamuan yang kami akan ambil, yang kami makan, kami minum, menjadi kekuatan yang baru buat kami, menjadi pemulihan yang Tuhan kerjakan. Bahkan ada mujizat Tuhan melalui perjamuan kudus hari ini. Kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang lemah ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami yang terikat oleh dosa apapun dilepaskan di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu yang melayani, berkati juga hamba yang memimpin. Urapi kami semua Tuhan. Hingga melalui perjamuan hari ini ada kuasa Tuhan yang ajaib, yang kami sama-sama akan alami Bapa. Setiap kami yang ada di rumah, yang juga ingin bergabung untuk bersama-sama ikuti perjamuan kudus, apapun yang mereka mungkin siapkan di rumah mereka masing-masing, Tuhan hamba berdoa berkati mereka Bapa. Apapun yang menjadi roti atau anggur, pengganti anggur, minuman apapun Tuhan kuduskan, berkati dalam nama Yesus. Yang kami percaya hari ini Bapa, Efata, terbukalah, terbukalah. Terima kasih Yesus. Hamba berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Nanti perjamuan kudus akan dibagikan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu
roti yang ada di tangan kanan kita. Dan kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan sama-sama makan roti yang ada di tangan kanan kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan. Baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terima kasih. Mari angkat sama-sama cawan yang ada tangan kanan kita. Dan kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita akan minum cawan yang ada tangan kanan kita. Dan kita percaya ada sesuatu yang akan terjadi dalam setiap hidup saya dan saudara. Mulai hari ini, bahkan Tuhan akan membuka setiap jalan-jalan dalam setiap hidup kita. Kita akan minum sama-sama. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik buat kami Tuhan. Engkau baik buat kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami mau terus ceritakan tentang kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami sampai selama-lamanya Bapa. Karena Kau mengasihi hidup kami, Kau baik buat kami, Kau yang sudah menolong hidup kami Tuhan. Sampai hari ini kami ada itu semua karena kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih buat perjamuan hari ini ya Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Berkati kami semua Yesus, jemaat Tuhan di tempat ini. Maka setiap kami ya Tuhan menyaksikan siaran ini, kami semua diberkati oleh setiap perjamuan yang kami alami dan kami nikmati hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah melayani kebenaran firman dan perjamuan kudus. Tuhan terus berkati, Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat dan urapannya. Kita mau dengar pengumuman di ibadah Rabu kita, ibadah doa Rabu kita untuk Rabu ini tanggal 8 November berada di kediaman Ibu Novi E1 805. Salah, 06 yang punya rumah komplain. 06 ya, E1 lantai 8 nomor 6. Mari bergabung bersama dengan kami ya, juga yang ada di online boleh bergabung dengan menghubungi Bapak Haryanto, kita bisa berdoa secara online. Pengumuman yang kedua, kita akan kembali berdoa puasa ya, Bapak Ibu dukung dalam doa puasa ya. Untuk gereja kita mulai puasa Kamis malam selesai makan, dan kita berdoa di hari Jumat pukul 4 sore buka puasanya ya. Nanti pokok-pokok doanya saya kirimkan lewat grup ya, apa yang perlu kita doakan. Pengumuman yang ketiga, kembali kita beribadah hari Sabtu, ada ibadah youth ya. Sabtu ini ada ibadah youth pukul 2 sore di tempat ini. Mari yang punya anak-anak remaja boleh untuk datang ke tempat ini bersama-sama beribadah youth Sabtu ini. Minggu kembali kita akan beribadah bersama-sama di tempat ini pukul 4 sore. Dan pengumuman yang berikutnya boleh ditampilkan di slide. Kita akan merayakan ibadah Natal kita di tanggal 10 Desember ya, pukul 4 sore. Ya, ingat ting. Nah, jangan lupa ya, ajak suami, ajak anak yang mungkin hari ini tidak bersama dengan kita. Boleh kita bawa mereka untuk sama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan. Tanggal 10 Desember. Pengumuman yang
5. Nah, ibu-ibu lihat nih, udah ada 2 speaker nih di depan kita. Ya, puji nama Tuhan, amin. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan, amin. Masih ada yang belum kita beli, masih banyak. Itu adalah tadi apa? Mixer ya. Kita mau berdoa. Kita dukung gereja kita, amin. Berdoa. Saya nggak punya berkat, tapi pasti punya doa, amin. Berdoa terus bagi gereja ini biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan Bapak Ibu mungkin ada yang tergerak untuk memberkati lewat persembahan. Ya, nanti persembahan boleh dijalankan. Bapak Ibu ingin memberkati silakan. Amin. Yang juga membawa persepuluhan, terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Tundukkan kepala, kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ya Allah. Kami percaya Tuhan di padang gurun pun Tuhan Engkau sanggup bukakan jalan. Terlebih juga dalam kehidupan kami Bapa, kami percaya Engkau bukakan jalan di waktu yang tepat. Kuatkan teguh terus iman percaya kami Allah, tidak bimbang, tidak goyah. Karena Engkau Allah yang iya dan amin. Sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan kami. Mereka yang mengembalikan milik-Mu juga Tuhan berkati. Balas setiap kebaikan hati mereka Tuhan. Dan Engkau juga membalas mereka 30, 60 bahkan sampai 100%. Segalanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Siaplah kami memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga, persembahan boleh dijalankan. Bapak Ibu yang ada di online yang ingin memberi persembahan, di layar sudah tertera rekeningnya, boleh memberi persembahan secara transfer. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, amin. Takkan hilang kekuatanku, haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata peduliku. Mari semua bangkit berdiri, kita katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, Tuhan. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata peduliku, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga, sukacita surga nyata peduliku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Hari baru, Harapan baru. selalu ada harapan baru. Saat kita ada di dalam Tuhan, selalu ada harapan baru. Di luar Tuhan tidak ada harapan. Dalam Tuhan ada harapan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Sekalipun Tuhan, Engkau tidak menjawab doa kami, tapi Engkau selalu memberi yang terbaik bagi kami. Naikkan pujian ini kepada Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah
mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi kita katakan tak selalu. Oh, Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang saya serahkan kepada hamba-Nya. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, Ku kan melihat Dia jadikan semua. sekali lagi ku kan melihat, Ku kan melihat Dia jadikan semua. Makasih Tuhan, dipercaya Tuhan akan melakukan segala sesuatu di waktu yang tepat, dan kami akan melihat apa yang semua Tuhan jadikan dalam setiap hidup kami. Di penghujung ibadah ini kami berdoa buat setiap jemaat-Mu, orang-orang yang kami kenal. Tuhan, mereka mungkin dalam persoalan hari ini, atau mungkin juga mereka dalam kesibukan hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan hampiri mereka. Tuhan menjawab setiap doa-doa mereka Bapa. Mungkin ada tekanan yang mereka hadapi dalam rumah tangga, dalam setiap hidup mereka, dalam pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sanggup membuka jalan yang baru buat mereka. Atau mungkin ada jemaat Tuhan ya Tuhan, yang sedang rindu ya Bapa, ada lawatan Tuhan dalam hidupnya. Bertahun-tahun mereka jalani hidup dengan masa-masa sepertinya ada di padang gurun Tuhan. Jadi kami percaya Tuhan selalu buat jalan. Ada jalan yang selalu Tuhan adakan, sekalipun ada di padang belantara. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa mungkin buat setiap hamba-hamba Tuhan, atau orang yang kami kasihi, orang yang kami kenal. Tuhan lawat mereka, sembuhkan mereka Bapa. Khusus kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat orang tua dari ibu yang kami kasih, Ibu Tripena yang ada di Lombok sana ya Bapa, yang sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan, Engkau mengasihi ibu gembala ini Bapa. Engkau yang sanggup memulihkan keadaannya Tuhan. Jika Tuhan masih izinkan untuk hamba-Mu melayani, Tuhan akan mengadakan yang terbaik dalam kehidupannya Bapa. Kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Buat anak-anak, buat cucu-cucu kami sepanjang minggu ini Tuhan, sertai mereka, jagai mereka, lindungi mereka Tuhan. Dalam mereka melanjutkan pendidikan mereka, dalam mereka juga Tuhan Yesus menyelesaikan setiap sekolah-sekolah mereka. Tuhan, beri mereka hati yang baik, hati yang tetap hormat kepada orang tua, tunduk kepada Tuhan, mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Lindungi mereka dari setiap pergaulan-pergaulan yang buruk. Jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh yang jahat hari-hari ini Bapa. Izinkan kami melihat anak-anak dan cucu kami bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka menjadi pribadi yang sehat, pribadi yang semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan di masa-masa muda mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan mungkin buat setiap kami jemaat-Mu, sepanjang minggu ke depan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Tuhan, kami mohon biar terus Tuhan bekerja dalam hidup kami. Mampukan kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan.
Kami mau mengiring Tuhan sampai seumur hidup kami Bapa. Walaupun usia kami sudah lanjut, tapi Tuhan katakan dalam firman-Mu hari ini, Tuhan sanggup pakai kami. Kami tetap sama, kuatnya sama di waktu kami masih muda. Hingga kekuatan itu yang kami akan terus pakai untuk melayani Tuhan. Bersaksi tentang Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, membesarkan nama Tuhan di setiap tempat yang dimanapun kami berada. Berkati rumah-rumah tangga kami, berkati keluarga kami, rumah-rumah kami diberkati oleh Tuhan. Ada hadirat Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Suami-suami kami diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan mereka. Sekalipun keluar kota, Tuhan jaga ini, Tuhan lindungi. Maka setiap kami sebagai istri yang ada di rumah, Tuhan juga berkati kami. Jadikan kami tetap jadi istri yang penolong, pendoa di tengah-tengah rumah tangga kami Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur buat hamba-hamba-Mu. Setiap kami yang sudah melayani sepanjang ibadah ini, Tuhan berkati mereka Bapa. Pakai terus kehidupan mereka jadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan pulang berpisah satu sama lain. Kendaraan yang kami tumpangi diberkati oleh Tuhan. Dan malam ini juga kami percaya kami akan beristirahat di dalam berkat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, bahkan yang ada di tempat ini, angkatlah tanganmu dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan yakinlah, Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara. Mulai sore hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya, sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya, sungguh besar kekuatanmu. Amin. Sungguh ajaib perbuatanmu, sungguh besar Tuhan, sungguh besar kekuatanmu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita. Amin. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur